Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yuniarti Wardani dengan nomor induk mahasiswa 878172344. Pada percobaan praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan praktikum pada modul 8 tentang listrik dan magnet dengan kegiatan praktikum 1, yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama kabel, batu baterai, lampu bohlam, air garam, air keran, sendok, pensil, tembaga, kayu, penghapus, besi, kertas, dan plastik. Percobaan yang pertama yaitu adalah percobaan arus listrik, di mana di sini ada sebuah rangkaian listrik dan kita coba dengan menggunakan bermacam-macam bahan, apakah bahan tersebut menghantarkan listrik atau tidak. Yang pertama yaitu besi. Saya di sini memakai gunting. Kita coba sambungkan kedua ujung kabel ke besi tersebut, dan di sini lampu bohlam menyala. Yang kedua yaitu kawat tembaga. Kita lakukan percobaan sama seperti tadi. Dengan kabel tembaga, lampu bohlam menyala. Yang ketiga yaitu sendok perak. Sendok perak sama seperti tadi dan lampu bohlam menyala. Yang keempat yaitu kayu. Dan hasilnya lampu bohlam tidak menyala. Selanjutnya yaitu karet penghapus. Hasilnya bohlam tidak menyala. Lalu grafit pada pensil. Bohlam tidak menyala. Selanjutnya yaitu kertas. Bohlam tidak menyala. Lalu tas plastik. Dan hasilnya bohlam juga tidak menyala. Yang kesembilan yaitu air keran. Hasilnya bohlam tidak menyala. Dan yang terakhir yaitu air garam. Bohlam menyala. Hasil pengamatan percobaan 1 yaitu arus listrik. Bahan-bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, dan air garam merupakan konduktor karena ia mengantarkan arus listrik sehingga lampu bohlam dapat menyala. Sedangkan kayu, karet penghapus, grafit, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator karena tidak menghantarkan arus listrik dan lampu tidak menyala. Percobaan yang kedua yaitu tegangan listrik. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaian listrik sebagai berikut. Ketika saklar lampu dimatikan, maka lampu tidak menyala. Hal ini terjadi karena kutub negatif baterai tidak terhubung ke rangkaian, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Yang kedua yaitu sudah kita buat rangkaian seperti berikut, lalu dapat dilihat di sini lampu bohlam menyala redup. Hal ini karena tegangan yang digunakan masih kecil, sehingga arus listrik yang mengalir juga kecil. Pada rangkaian yang ketiga yaitu dapat dilihat seperti berikut. Di sini lampu menyala lebih terang.
Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang lebih besar menghasilkan arus listrik yang lebih besar juga. Yang terakhir yaitu rangkaian keempat dapat dilihat seperti berikut. Di sini lampu menyala lebih terang dan sangat terang karena tegangan total semakin besar, maka arus listrik yang mengalir juga semakin besar. Kesimpulannya yaitu tegangan listrik mempengaruhi besar arus listrik dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, maka arus listrik semakin besar sehingga lampu menyala semakin terang. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup dan melalui bahan konduktor. Jika ada rangkaian tidak terhubung dengan baik, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak menyala. Tegangan listrik sangat mempengaruhi besar arus listrik. Semakin besar tegangan yang digunakan, maka arus listrik yang mengalir semakin besar, sehingga lampu menyala semakin terang. Arus listrik dan tegangan listrik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam satu rangkaian listrik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.